Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Lelaki yang tak terlihat kaya. Bab 14-16. Bab 14. Yuri dan Denny semakin heboh di tayangan langsung Felicity. Pria biasa mengirimimu kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa mengirimimu kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa mengirimimu kapal pesiar mewah internasional. 10 kapal pesiar mewah internasional dikirim sekaligus. Setiap kapal pesiar mewah internasional itu senilai $1.000. Wow. Terima kasih. Pria biasa. I love you. Pria biasa. Felicity bersorak gembira. Gadis-gadis itu kompak mengerumuni layar ponsel Felicity. Kalau ini sih bukan orang biasa. Bayangkan dia sudah mengirim 10 kapal pesiar mewah internasional senilai $10.000 sekaligus. Hal ini benar-benar di luar dugaan Alice dan Safia. Sebenarnya mereka pernah mendengar sebelum ini bahwa mereka bisa mendapatkan uang dari tayangan langsung. Tetapi memang baru sekarang ini mereka membutuhkannya. Pria biasa. Apakah kamu dari kampus ini? Kalau boleh tahu jurusan apa? Tanya beberapa orang gadis di live chat. Sementara itu, Yuri dan Denny yang sejak tadi masih memperhatikan siaran langsung Felicity, mendadak lesu. Tentu saja mereka memiliki $10.000, tetapi mereka butuh setidaknya $20.000 sampai $30.000 untuk kebutuhan sehari-hari mereka selama sebulan. Siapapun orangnya yang sanggup menghabiskan $10.000 dalam sekejap, tentunya dia benar-benar seorang pria luar biasa. Mereka sadar bahwa keduanya tidak ada apa-apanya dibanding pria luar biasa itu. Felicity tak urung ikut bertanya dengan penuh antusias. Oke, pria biasa. Bolehkan aku tahu kamu dari jurusan apa? Pria biasa menjawab. Aku dari jurusan bahasa. Serius? Jurusan bahasa. Berarti kita satu jurusan. Selain Denny dan Yuri, siapa lagi si orang kaya di jurusan bahasa? Setahuku tidak ada. Gadis-gadis itu semakin penasaran. Jika benar pria biasa ini dari jurusan bahasa, maka ke depan mereka bertekad untuk selalu tampil cantik. Kalau tidak, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menggait pria biasa ini. Pria biasa, kamu kelas apa? Udah punya pacar? Kalau belum, aku mau mengenalkan seseorang padamu. Safia segera mengambil kesempatan dan melenggang di depan Felicity yang tengah berbicara menghadap kamera. Safia terlihat sangat cantik di layar. Seorang gadis cantik dengan kaki jenjang dan pipi kemerah-merahan. Safia berencana untuk mulai membuat show siaran langsung sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan bertemu pria kaya raya yang akan menjamin masa depannya. Safia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan berniat untuk memberi beberapa pertanyaan. Pria biasa, tidak. Aku belum punya pacar. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Bam, bam, bam. Pria biasa kembali mengirim 5 kapal pesiar mewah internasional melalui show tayangan langsung Felicity. Ah! Felicity sangat senang dan nyaris tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Gadis-gadis itu menarik napas panjang hampir berbarengan. Felicity bertanya dengan rasa penasaran yang kian membuncah. Pria biasa, aku bisa mencarikan seorang pacar untukmu. Kita kan sama-sama dari jurusan bahasa. Di belakangku ini gadis-gadis tercantik di jurusan bahasa. Kamu tinggal bilang siapa yang paling menarik hatimu. Ngomong-ngomong aku juga jomblo, loh.
Felicity mendadak merasa menyesal telah melakukan tayangan langsung hari itu bersama teman-temannya yang cantik. Felicity tidak ingin berbagi peluang dengan teman-temannya. Felicity berpikir seharusnya dia seorang yang mengenal pria biasa yang kaya raya ini. Sekilas Felicity melirik akun pria biasa ini dan ternyata akunnya termasuk kategori Supreme Member. Itu artinya pria biasa ini telah menghabiskan sekurang-kurangnya $100.000 untuk tayangan langsung. Itu sebabnya ada notifikasi Supreme Member di akunnya. Andai saja bisa, Felicity ingin sekali melakukan tayangan langsung secara pribadi bersama pria biasa. Namun setelah dipikir lagi, Felicity merasa diuntungkan oleh kehadiran teman-temannya pada acara tayangan langsung hari itu. Baiklah, pria biasa. Sekarang bagaimana? Siapa di antara gadis-gadis ini yang menurutmu menarik? Tanya Felicity dengan gayanya yang menggoda. Apakah gadis yang berdiri di belakangmu itu punya pacar? Pria biasa menjawab dengan balik bertanya. Orang yang berdiri di belakang Felicity tidak lain adalah Safia. Aku. Menurutmu bagaimana? Pria biasa. Terbata Safia menjawab. Safia tidak ingin menjawab secara lugas karena dia tahu bahwa Yuri mungkin masih melihat tayangan langsung itu. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa kembali mengirim 5 kapal pesiar mewah internasional melalui tayangan langsung Felicity. Muncul notifikasi dari tim manajemen platform tayangan langsung karena sudah mencapai 20 kapal pesiar mewah internasional yang dikirim melalui tayangan langsung Felicity. Tim manajemen platform siaran langsung menaikkan tayangan langsung Felicity ke halaman utama. Netizen yang bergabung pun semakin membludak. Jumlah netizen yang menonton siaran langsung Felicity sudah mencapai lebih dari 5.000 penonton. Pria biasa menjawab, "Aku tidak mau menebak-nebak. Kenapa kamu tidak langsung menjawab pertanyaanku?" Safia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya memerah ketika mengatakan, "Aku." Safia menggigit bibirnya dan ingin sekali mengatakan bahwa dia belum punya pacar. Felicity merasa sangat iri lantas berseru, "Ya, Safia sudah punya pacar. Nama pacarnya Yuri dan dia baru saja mengirimiku roket." Safia kesal. Apa Felicity pikir dirinya hebat? Lihat saja setelah ini. Aku akan mulai membuat tayangan langsung juga. Nanti kita akan buktikan siapa yang lebih populer. Hahaha. Berani banget dia bergaya padahal cuma mengirim roket. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa tas yang kamu pegang itu mahal? Setahuku tas itu berharga lebih dari $50.000. Aku rasa siapapun pria yang memberimu tas itu adalah seorang pahlawan sejati. Gerald tertawa. Felicity mengangkat tas Hermes di tangannya dan berkata, "Wow, pria biasa. Rupanya kamu benar-benar tahu harga tas ini. Apakah menurutmu tas ini cantik?" Felicity mendekatkan tas Hermes yang dia pegang ke arah kamera. Alice yang berdiri di samping Felicity tiba-tiba nyelonong masuk kamera tayangan langsung. "Saudaraku, aku pikir kamu salah paham situasinya. Orang yang memberi tas ini kepada teman kami bukanlah seorang pahlawan. Dia hanyalah seorang pria miskin dari jurusan yang sama denganmu yaitu jurusan bahasa." Alice tidak terima ketika mendengar seseorang memuji Gerald sebagai seorang pahlawan. Itu sebabnya Alice begitu bersemangat untuk menjelaskan. "Jika di masa depan kamu mengetahui bahwa orang yang memberi teman kamu tas itu sebenarnya bukan orang miskin, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana jika ternyata orang itu kaya raya dan sangat berkuasa? Apa yang akan kamu lakukan?"
Bukankah kita tidak boleh menilai buku hanya dari sampulnya? Pria biasa itu tiba-tiba bersuara. Alice menjawab, kamu terdengar sangat dewasa dan stabil dan saya bisa pastikan bahwa seseorang yang memberikan tas ini kepada temanku adalah seorang pria miskin. Tentang cara dia membeli tas ini. Panjang ceritanya. Alice terus mengobrol dengan pria biasa melalui tayangan langsung. Entah apa. Tetapi Alice merasakan ada perasaan aneh di hatinya. Alice merasa pria ini sangat dewasa dan stabil. Meskipun dia kaya raya. Tetapi orangnya asyik. Tidak seperti kebanyakan anak orang kaya pada umumnya. Alice berharap bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pria biasa. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa mengirimimu sebuah kapal pesiar mewah internasional. Pria biasa kembali mengirim sekaligus 5 kapal pesiar mewah internasional ke akun Felicity tanpa keraguan sedikitpun. Netizen tercengang. Pria biasa. Maukah kamu bertukar kontak denganku? Jika kamu mau, kita bisa melakukan tayangan langsung ini secara pribadi. Hanya antara aku dan kamu. Felicity berkata cepat sambil menghadap kamera. Karena tidak ada jawaban selama beberapa waktu, Felicity mengecek jumlah penontonnya dan ternyata tayangan langsungnya telah berakhir. Tidak dapat dipungkiri, Felicity kecewa. Tetapi bagaimanapun pria biasa telah memberinya $25.000 hari ini. Tidak dapat disangkal, Felicity merasa sangat senang. Begitu tayangan langsung Felicity berakhir, para gadis berbondong-bondong mengunduh aplikasi tayangan langsung di ponsel mereka dan masing-masing penasaran untuk menemukan siapa sebenarnya pria biasa di tayangan langsung Felicity tadi dan berharap bisa mengobrol secara pribadi dengan pria biasa. Tidak terkecuali Safia. Sementara itu di asrama pria, Gerald bisa mendengar suara dari kamar sebelah yaitu suara Danny yang terus berteriak mengutuk pria kaya yang dengan sengaja memamerkan kekayaannya di tayangan langsung Felicity. Danny membanting ponselnya sambil tersenyum pahit. Inilah ketanyaannya. Siapapun yang punya uang lebih maka dialah pemenangnya. Siapapun dia asalkan punya uang maka bisa melakukan apapun yang dia mau. Hahaha. Ya, Gerald adalah pria biasa itu. Ketika melihat Yuri dan Danny mengejek dan mencemooh teman sekamarnya, Gerald seketika mengisi $150.000 ke akun tayangan langsungnya. Benar saja. Keduanya terdiam ketika Gerald muncul. Gerald masih bisa mendengar Danny masih mengumpat dari kamar sebelah. Tampaknya harga dirinya benar-benar terluka. Sebenarnya, tujuan utama Gerald di siaran langsung tadi adalah untuk sekali lagi menguji Safia. Tepat seperti yang Gerald duga, Safia sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang gadis yang sangat materialistis dan serakah. Gerald sudah benar-benar putus asa dengan Safia. Karena merasa lelah, Gerald memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan harinya, teman sekamarnya melompat tembok asrama pukul 5 pagi lalu berpura-pura tidur. Selesai sarapan, mereka bergegas menuju kelas untuk mengikuti jadwal kuliah hari itu. Gerald berhenti. Ketika hendak pergi meninggalkan kantin setelah selesai sarapan, terdengar suara seorang gadis mencegah Gerald untuk pergi. Bab 15. Gerald memutar tubuhnya ke arah suara gadis yang memanggilnya. Gerald melihat seorang gadis berparas cukup cantik. Tubuhnya yang jangkung dibalut celana denim ketat dan kaos pendek, ditambah dengan sepatu hak tinggi yang membuatnya lebih serasi. Gadis itu membelakanginya sekarang. Gadis itu menyembunyikan kedua tangannya di belakang pinggulnya. Kedua matanya melotot memandang Gerald dengan tatapan muak. Gerald
Apakah menurutmu wajar ketika kamu menggantungkan hidupmu dari subsidi kampus padahal kamu mampu membeli barang mewah senilai $55.000 untukmu sendiri? Dengarkan. Mulai tahun depan, kamu akan dikeluarkan dari daftar penerima subsidi. Seru gadis itu kepada Gerald dengan sikap dingin. Whitney. Gerald mendapatkan uang itu sebagai hadiah atas upayanya menyelamatkan hidup seorang anak perempuan. Orang tua anak perempuan itu memberinya super skirt sebagai ungkapan terima kasih atas kebaikannya itu. Mengapa kamu berpikir untuk mencabut subsidi Gerald? Jangan mentang-mentang kamu presiden perkumpulan mahasiswa lalu bisa membuat keputusan semaumu. Presiden perkumpulan mahasiswa memelototi Harper dengan ekspresi dingin di wajahnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa urusannya dengan kamu? Harusnya kamu tahu bahwa Gerald mendapatkan subsidi itu atas rekomendasi dari perkumpulan mahasiswa. Alasanku memperjuangkan agar Gerald mendapatkan subsidi adalah karena aku tahu dia membutuhkannya. Namun dia justru membeli sebuah tas Hermes senilai $55.000 untuk dirinya sendiri. Masa kamu tidak dengar kabar yang beredar di seantero kampus hari ini? Apa yang kamu lakukan itu benar-benar menyalahi ketentuan perkumpulan mahasiswa. Tindakanmu ini dengan sendirinya mencabut hakmu untuk mendapatkan subsidi. Whitney melirik Gerald dengan tatapan jijik. Semua orang kini pasti telah mengetahui cerita tentang tas Hermes dari tayangan langsung Felicity yang mereka tonton semalam. Whitney adalah sosok yang cukup disegani. Selain menjabat sebagai presiden perkumpulan mahasiswa, Whitney juga dikenal sebagai salah satu mahasiswi kesayangan rektor di kampus. Whitney Jenkins memiliki latar belakang keluarga terpandang dan dikenal karena sepak terjangnya di kampus selama ini. Whitney mampu menangani berbagai masalah yang pelik sekalipun dengan sangat baik. Itulah sebabnya dia diangkat sebagai presiden perkumpulan mahasiswa. Whitney mampu menangani berbagai persoalan bahkan di hampir semua jurusan di kampus. Hampir seluruh dosen dari semua jurusan mengenalnya. Whitney memiliki karakter khas yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin, yaitu memandang sebelah mata kepada orang tidak punya uang dan kuasa seperti Gerald. Sejujurnya, Whitney harus mengakui bahwa selama ini Gerald cukup patuh dan rajin melakukan apapun yang dia minta kepada Gerald untuk dilakukan. Itulah alasan mengapa Whitney selalu mendukung agar Gerald mendapat subsidi setiap tahun. Sementara mahasiswa miskin lainnya yang tidak mau melakukan pekerjaan untuk Whitney maka mereka tidak direkomendasikan untuk mendapatkan subsidi dari kampus. Sikap semena-mena inilah yang membuat Harper membenci Whitney. Gerald, mengapa kamu diam saja? Whitney bertanya kepada Gerald masih sambil melotot. Gerald mengernyit. Sejujurnya dia tidak lagi perlu bergantung pada subsidi dari perkumpulan mahasiswa. Gerald bisa mengerti alasan Whitney meremehkannya. Bisa dibilang subsidi yang dia peroleh selama ini adalah berkat usaha Whitney. Gerald bertanya, "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Baiklah kalau begitu. Karena kamu yang bertanya, maka aku janji untuk memastikan agar kamu bisa terus mendapatkan subsidi itu. Asalkan kamu mau melakukan sesuatu untukku. Kalau kamu bisa melakukan tugasmu dengan baik, aku akan memaafkan tindakanmu yang sudah mencemarkan reputasi perkumpulan mahasiswa." Whitney merujuk pada fakta bahwa semua orang sedang menertawakan Gerald dan menganggapnya bodoh karena menggunakan super skirt untuk membeli sebuah tas. Tanpa disadari kebencian menyelinap di hati Whitney karena benaknya tidak berhenti memikirkan kejadian itu. Bagaimana bisa seorang miskin itu sangat beruntung? Bisa-bisanya seseorang memberinya kartu Universal Global Supreme Shoppers begitu saja. Lebih gila lagi, Gerald memberikan tas Hermes senilai $55.000 kepada seseorang sebagai kado ulang tahun.
$55.000. Andai saja Gerald memberikan tas itu kepadanya, tentu Whitney akan merasa senang sekali. Gerald masih terus saja diam dan tidak menanggapi Whitney sama sekali. Maka, Whitney bermaksud untuk memberi Gerald pelajaran dengan menggunakan subsidi itu sebagai alat. Itu bodoh. Apa sebenarnya maumu? Gerald bertanya dengan ekspresi datar saja di wajahnya. Aku punya permintaan sederhana. Perkumpulan mahasiswa akan menyelenggarakan acara besar minggu depan dan kami butuh seseorang untuk bersih-bersih tempat acara. Nah, aku ingin kamu bersih-bersih auditorium. Kalau kamu mau melakukannya, maka aku akan tetap membantumu untuk bisa mendapatkan subsidi tahun depan. Nah, tunggu apa lagi, Gerald? Saranku kamu tidak usah masuk kelas hari ini. Aku sudah siapkan surat izin untukmu, kata Whitney sambil melemparkan surat palsu itu ke Gerald. Whitney memutar tubuhnya dan berlalu meninggalkan suara hak sepatu tingginya yang beradu dengan lantai. Sialan. Dasar wanita tukang rundung. Harper tidak tahan lagi dan mengumpat dengan keras. Teman sekamar Gerald lainnya, Benjamin Tauruk, merasa sangat marah. Jangan khawatir, Gerald. Aku pikir kamu tidak perlu membersihkan auditorium. Kamu sendiri tahu kan seberapa besar auditorium itu. Nggak mungkinlah seorang Gerald mampu membersihkannya sendiri. Sudahlah. Ayo masuk kelas saja. Benjamin menepuk pundak Gerald dengan lembut. Lalu apa yang akan terjadi dengan subsidi Gerald? Teman-teman sekamar Gerald merasa sedikit resah. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Harper bertepuk tangan. Baiklah. Bagaimana kalau kita membantu Gerald membersihkan auditorium? Kalau kita kompak dan bersama-sama membersihkan auditorium pasti akan selesai dengan cepat. Setuju. Ide bagus. Teman-teman sekamar Gerald mengangguk serempak. Gerald merasakan hatinya hangat. Gerald kembali merasa optimis dengan kehidupannya di kampus ini meskipun sudah mengalami banyak sekali penghinaan selama 3 tahun terakhir. Kehadiran teman-teman yang bisa menerima keadaannya yang miskin sangat berarti untuk Gerald. Mereka selayaknya saudara yang tulus dan selalu menginginkan yang terbaik untuk Gerald. Gerald tidak rela teman-temannya ikut merasakan hukumannya. Sejujurnya, Gerald ingin berterus terang kepada teman-temannya bahwa dia sebenarnya anak seorang kaya raya. Namun Gerald terpaksa mengurungkan niatnya karena khawatir akan kehilangan persahabatannya dengan mereka jika dia mengatakan yang sebenarnya. Gerald merasa bahwa persahabatan adalah kekayaan yang sesungguhnya dan dia tidak ingin kehilangan itu. Sudahlah. Aku akan bersihkan auditorium itu sendiri. Lagi pula ini bukan kali pertama aku harus membersihkan auditorium itu sendiri. Satu hal lagi di antara kalian tidak ada yang sehebat dan seterampil aku untuk bersih-bersih. Jadi bantuan kalian tidak akan banyak berarti. Setelah menimbang-nimbang, Gerald memutuskan untuk menunda dulu pembukaan identitasnya. Gerald menahan diri untuk sementara waktu. Gerald menuju auditorium seorang diri. Gerald, kenapa lama banget baru ke sini? Apa kamu pikir sekarang kamu sudah hebat karena bisa membeli tas mahal? Begitu Gerald menapakkan kakinya masuk ke auditorium, Whitney langsung menyambut dengan ejekan. Hahaha. Semua orang yang sedang gladi di auditorium itu sontak tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata ejekan yang dilontarkan Whitney. Mereka sibuk mempersiapkan diri untuk pertunjukan mereka minggu depan. Whitney sengaja meminta seluruh tim penampil dari setiap jurusan untuk melakukan gladi di auditorium itu. Jangan begitu, dong. Biar bagaimanapun dia mampu membeli tas seharga $55.000. Dibanding dia kita ini nggak ada apa-apanya. Yup, hati-hati kalau bicara, Bu Presiden.
Jangan sampai nanti Gerald beneran jadi pria kaya dan berkuasa lalu melempar segepok uang ke mukamu. Para wanita di ruangan berpandangan lalu memandang Gerald dan tertawa terpingkal-pingkal. Sebaliknya, para pria memandang Gerald dengan tatapan iri. Mereka merasa iri dengan keberuntungan Gerald. Mereka membayangkan andai bisa membeli tas seharga $55.000. Maka mereka akan memilih untuk memberikannya kepada Presiden Perkumpulan Mahasiswa. Gerald berlagak tuli dan sama sekali tidak ingin menanggapi cemoohan mereka. Gerald mengambil sapu dan bersiap untuk mulai membersihkan ruangan. Minggir. Apa kamu beneran merasa seperti pria kaya dan berkuasa sekarang? Seorang pria jangkung dan kekar mendorong Gerald ke samping dengan kasar. Gerald nyaris terjatuh karenanya. Tentu saja Gerald tahu pria ini. Namanya Victor Wright dan dia adalah wakil presiden perkumpulan mahasiswa dan juga kapten tim basket kampus. Orang tua Victor dikenal sebagai pedagang yang sukses dan kaya. Victor termasuk orang yang punya andil atas semua penderitaan dan penghinaan yang dialami Gerald selama 3 tahun kehidupannya di kampus. Victor. Ngapain kamu di sini? Whitney terkejut dengan kemunculan Victor yang tiba-tiba dan buru-buru menyapanya dengan riang gembira. Victor termasuk tipe pria yang disukai. Whitney. Selain tinggi, ganteng dan kaya, Victor juga seorang pemain basket yang handal. Victor adalah karakter pria idaman para wanita. Para wanita yang sedang latihan di ruangan itu tersipu memandang Victor. Oh, aku kesini sekarang karena tadi pagi aku keluar rumah lebih awal ke tempat modifikasi mobil. Victor menjawab sambil menyesap minumannya. Mobil? Apa? Jadi kamu punya mobil, Victor? Beberapa gadis tercengang. Hahaha. Ya, aku beli mobil tipe Audi A6. Lumayan seru, sih. Victor menjelaskan sambil tertawa bangga. Wow. Para gadis semakin tercengang. Tanpa sadar Whitney mendekat ke arah Victor. Mobilmu lokal atau impor? Sebenarnya tidak masalah apakah mobil itu lokal atau impor karena mobil Audi A6 adalah tipe mobil yang bertenaga. Impor. Dong. Ayahku beli lewat temanya makanya bisa dapat $100.000 lebih murah dari harga normalnya. Hahaha. Victor tersenyum bangga. Kali ini Whitney menunjukkan ekspresi aneh pada wajahnya. Gerald yang sedang sibuk menyapu lantai, tidak tahan untuk tidak menguping pembicaraan mereka terutama ketika mereka bicara tentang mobil. Adalah impian Gerald sejak lama untuk bisa punya mobil sendiri. Gerald tidak peduli soal merek dan jenis mobilnya. Yang penting mobil beneran dan bisa jalan. Mengapa ini menjadi impiannya? Karena di masa sebelumnya, Gerald tidak mungkin mampu beli mobil. Makanya Gerald penasaran dan terus mencuri dengar pembicaraan mereka. Seluruh perhatian Gerald tertuju pada pembicaraan mereka. Tanpa disadari Gerald menyapu kaki seorang gadis yang tengah duduk di mimbar. Ah! Gerald baru sadar setelah mendengar gadis itu berteriak keras. Bab 16. Tanpa disadari, Gerald menyapu kaki seorang gadis bernama Mila. Mila mengenakan sepatu berwarna putih bersih untuk kaki indah dan betisnya yang menawan. Gadis itu sangat antusias mengikuti pembicaraan Victor tentang mobilnya. Sama seperti Gerald. Seluruh perhatian gadis itu sedang tertuju pada Victor. Tanpa disadari, tangan Gerald menggerakkan sapu kotornya ke atas sepatu gadis itu. Seketika sepatu putih gadis itu tersapu debu dari sapu kotor yang dipegang Gerald. Gadis itu berteriak begitu menyadari yang sedang terjadi. Teriakan Mila tentu saja menarik perhatian Whitney juga Victor dan semua yang sedang berada di dalam auditorium saat itu. Ada apa? Mila. Whitney mendekat ke arah Mila dan bertanya dengan ekspresi penuh perhatian. Victor juga berlari kecil ke arah Mila.
Nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Nggak ada masalah. Kok? Mila menyelipkan helai rambut ke telinganya lalu membungkuk dan mencoba membersihkan debu di atas sepatu putihnya dengan beberapa lembar tisu basah. Alih-alih jadi bersih, yang dilakukan Mila malah membuat sepatunya semakin kotor. Mila sangat terobsesi dengan kebersihan. Wajahnya cemberut ketika menyadari sepatunya menjadi kian kotor. Geral, apa yang sudah kamu lakukan sampai sepatu Mila jadi kotor begitu? Whitney bertanya dengan mata melotot. Victor tidak mau ketinggalan dan ikut nimbrung memarahi Geral. Brengsek, dasar orang miskin. Sadarkah kamu berapa harga sepatu Mila? Kamu tidak akan pernah mampu membelinya. Victor maju beberapa langkah dan meraih kerah baju Geral dengan kasar. Jangan. Hentikan. Bukan dia yang melakukannya. Menyadari Victor akan memukul Geral, Mila melompat dan berusaha mendamaikan. Diam-diam ternyata sudah cukup lama Mila menaruh perhatian terhadap Geral. Di mata Mila, Geral adalah pribadi yang berbeda dengan pria lain pada umumnya. Dari penampilannya, Mila bisa menebak bahwa Geral bukan berasal dari kalangan keluarga kaya. Itulah alasan Victor dan teman-temannya selalu merundung Geral. Anehnya, meskipun sering dirundung dan direndahkan, Geral sama sekali tidak terlihat seperti seorang yang inferior. Mila dapat merasakan hal itu dari tatapan mata Geral. Geral benar-benar berbeda dari pria kebanyakan. Rasa percaya dirinya sama sekali tidak terpengaruh oleh kemiskinannya. Geral selalu menampakkan sikap rendah hati dan wajahnya memancarkan ketulusan. Meskipun sedang kesal karena sepatunya yang kotor, namun Mila tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada Geral karenanya. Mila memilih untuk membela Geral ketika dia menyadari bahwa Victor akan memukul Geral. Ini tidak bisa dibiarkan. Mila, setidaknya kita harus memberi si miskin ini pelajaran. Mintalah dia untuk mengganti sepatumu. Victor berkata tajam. Mila adalah mahasiswi dari jurusan penyiaran dan media dan bukan dari jurusan bahasa. Mila berteman dengan Whitney sejak mereka masih kecil. Hari itu dia sengaja datang ke auditorium sekadar untuk menyapa Whitney, sahabatnya. Victor cukup menyukai Whitney, tapi dia jauh lebih tertarik dengan sahabatnya, yaitu Mila. Oh, tidak perlu. Aku pikir kita tidak perlu meminta Geral untuk mengganti sepatuku. Solusinya mudah saja. Aku bisa kembali ke asrama dan mengganti sepatu kotorku dengan sepatu lainnya. Buru-buru Mila mencegah. Mila mengangguk samar kepada Geral. Oke. Kamu beruntung hari ini. Victor berkata sambil memandang sinis kepada Geral. Dalam hati, Victor merasa senang karena merasa telah bertindak bak pahlawan di hadapan para gadis cantik. Melihat Mila hendak beranjak dari ruangan itu, Victor buru-buru melakukan pendekatan. Mila, ngomong-ngomong bagaimana kalau kita pergi makan bareng nanti setelah kamu selesai ganti sepatu? Kalian semua pastinya capek setelah latihan. Aku traktir kalian semua makan di Orchard Garden, deh. Wow, Orchard Garden. Aku dengar salad buah dan steaknya enak tapi katanya sih mahal banget makan di sana. Bro Victor, aku mau ikut. Ajakan Victor kepada Mila untuk akan di Orchard Garden membuat gadis-gadis itu menjadi bersemangat. Oke, baiklah, seru Victor sambil mengatupkan kedua tangannya. Whitney meraih tangan Mila dan berbisik. Buruan, deh, ke asrama ganti sepatu. Kami semua menunggumu. Entahlah. Tapi Geral dapat merasakan bahwa sepertinya Mila tidak tertarik dengan ajakan Victor. Mila menyadari bahwa teman-temannya sangat tertarik untuk makan bersama Victor. Mila masih merasa tidak nyaman telah menjadi penyebab keributan yang terjadi antara Victor dengan Geral.
Namun begitu Mila tidak dapat menolak ajakan Victor kali ini. Mila mengangguk samar. Oke. Kita akan pergi pakai mobilku. Aku tunggu. Ya. Victor sangat senang karena strateginya untuk mengajak Mila berkencan sukses. Victor sempat melirik Gerald sekilas sebelum pergi meninggalkan auditorium. Whitney berbalik dan memandang Gerald seraya berkata, "Apa yang kamu lihat, Gerald? Apa kamu pikir bahwa kamu juga ikut diundang makan siang bareng kami semua? Dengarkan. Ya, aku masih belum bisa memastikan soal subsidimu. Sebaiknya kamu tetap melanjutkan tugasmu dan pastikan auditorium ini benar-benar bersih. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran nanti kalau aku sudah kembali." Gerald bergeming dan terus saja dia menghadapi hinaan Whitney dan Victor. Gerald menahan amarah di dalam hatinya. Kali ini Gerald mencoba bersikap realistis karena dia menyadari bahwa dirinya tidak sepadan untuk beradu fisik dengan Victor. Bukanlah pilihan yang bijaksana untuk menantang adu fisik dengan Victor. Ayolah, Mila. Ayo kita nikmati kesempatan naik mobil baru Victor tipe Audi A6. Loh. Puas memelototi dan menghina Gerald, Whitney mendorong Mila untuk bergegas meninggalkan auditorium. Satu persatu mereka beranjak meninggalkan auditorium. Tidak mungkin semua gadis itu pergi dengan mobil Victor berbarengan karena pasti tidak akan muat kapasitasnya. Gerald pemasaran manti pengaturannya. Pikiran itu mendadak menyelinap ke dalam benak Gerald begitu dia selesai membersihkan auditorium. Apa aku perlu punya mobil juga? Benak Gerald masih dipenuhi pertanyaan seputar mobil. Hari sudah siang ketika Gerald berhasil menyelesaikan tugasnya membersihkan auditorium. Terdengar ponsel Gerald berdering. Rupanya Harper yang sedang berada di asrama meneleponnya. "Gerald, apa kamu sudah selesai bersih-bersih?" Gerald mengangguk. "Sudah. Apa Whitney sudah gila? Kami tadi berdiskusi dan kesimpulannya kalau dia sampai berani menolak aplikasi subsidimu, maka kami akan membawa masalah ini ke rektor." Gerald kembali merasakan hatinya hangat. "Terima kasih sudah mau peduli denganku, Gerald. Kalau kamu tidak ada acara, ayo makan siang bersama." Harper sekonyong-konyong mengundang Gerald untuk makan siang bersama. Namun beberapa saat kemudian nada suara Harper mendadak berubah. Nada suara Harper menunjukkan kalau dia tengah tersipu malu. Sebagai seorang sahabat dekat, kalau ada sesuatu hal yang janggal dengan Harper maka Gerald akan segera tahu. Harper biasanya sangat lugas dalam berkata-kata. Tumben hari ini dia menjadi agak malu-malu. Apakah akan ada orang lain yang ikut kita makan siang bareng hari ini? Gerald sengaja bertanya untuk menggoda Harper. Bingo. Gerald, kamu masih ingat dengan Hailey, gadis yang datang bersama Alice di acara pesta ulang tahun Naomi tadi malam? Seluruh teman sekamar Alice hadir di acara ulang tahun Naomi tadi malam. Gerald menerawang dan samar-samar mengingat Hailey, seorang gadis berambut pendek, imut dan mungil. Meski tidak berbicara sepatah kata pun, malam itu Harley kerap mengerlingkan matanya pada Harper. "Ya, aku ingat. Kenapa? Jadi kamu mengajaknya kencan?" Gerald bertanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. "Jadi begini. Aku tadi bertemu Hailey waktu mau balik ke asrama setelah selesai kuliah. Rupanya dia kehilangan ponselnya di kantin dan aku menawarkan diri untuk membantu mencari ponselnya itu. Kamu tahu kan, aku cukup akrab dengan orang-orang yang bekerja di kantin. Nah, aku minta tolong mereka untuk mengecek kamera CCTV kantin. Lalu kami berhasil menemukan ponselnya yang hilang. Aku rasa ini takdir karena sejak pertemuan semalam aku terus memikirkannya.
Makanya aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya makan siang bareng denganku dan teman-teman. Hailey langsung setuju. Di ujung sambungan telepon, Harper sedang berbunga-bunga. Gerald ikut merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan Harper. Entah mengapa. Namun Gerald tidak ingin pergi bareng Alice dan teman-temannya. Gerald tidak tahan dengan cara mereka menarik perhatian dengan kerlingan matanya. Aku ikut senang, saudaraku. Aku doakan yang terbaik untukmu. Tapi maaf, sepertinya aku belum bisa ikut makan siang ini karena aku tidak mau. Jadi obat nyamuk. Gerald menjawab sambil tertawa. Jangan gitu, dong. Bisa-bisanya kamu menolak undanganku, Gerald. Semua teman kita sudah setuju untuk datang. Naomi juga akan ikutan. Sepertinya dia ingin mengenalkan seseorang yang sangat penting kepadamu hari ini. Kalau kamu tidak ikutan, aku jamin kamu bakalan menyesal. Nada bicara Harper terdengar serius kali ini. Seseorang yang sangat penting. Gerald bergumam. Sialan. Apa artinya Alice juga akan ikut makan siang bareng? Bersambung.